Banyak orang tidak sadar bahwa ada satu perubahan besar dalam dunia pertanian yang diam-diam membuat petani kehilangan satu hal paling mendasar. Bukan pupuk, bukan air, tapi kebebasan. Kebebasan petani untuk menanam benih mereka sendiri. Dan yang lebih aneh, semua ini ternyata ada hubungannya dengan herbisida. Kalau dipikir-pikir, ini tidak masuk akal. Herbisida itu untuk membunuh gulma, benih itu untuk menumbuhkan tanaman. Dua hal yang seharusnya tidak ada hubungannya. Tapi kenapa dalam praktiknya keduanya seperti tidak bisa dipisahkan? Kenapa semakin banyak petani menggunakan herbisida, semakin mereka tidak bisa mandiri dalam benih? Dan pada titik ini, kita mulai masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Dulu, pertanian adalah sistem yang hidup. Benih disimpan, tanah dipahami, musim dibaca. Tidak ada ketergantungan besar pada pihak luar, tapi sekarang pertanian berubah menjadi sistem yang terintegrasi. Benih, pupuk, herbisida, dan hasil, semuanya saling terikat. Dan ketika satu bagian berubah, semuanya ikut berubah. Yang paling jarang disadari, perubahan itu bukan terjadi di permukaan, tapi di level yang tidak terlihat. Dalam dunia pertanian modern, pertanian bukan lagi sekedar menanam, ia menjadi sistem industri. Contohnya, perusahaan seperti Monsanto, yaitu mantan perusahaan agrokimia dan bioteknologi pertanian muda nasional dari Amerika Serikat yang berbasis di St. Louis, Missouri, yang terkenal sebagai produsen benih transgenik dan herbisida Roundup terbesar di dunia. Ia tidak hanya menjual satu produk, mereka menjual satu sistem lengkap, benih, herbisida, cara penggunaan, bahkan pola tanam. Salah satu produknya yaitu Roundup, dan disinilah semuanya mulai berubah arah. Tapi yang jarang dibahas bukan produknya, melainkan efek jangka panjangnya. Karena ada sesuatu yang perlahan berubah dan hampir tidak terlihat, yaitu hubungan antara tanah, tanaman, dan energi. Ini bagian yang jarang sekali dibahas di dunia pertanian umum. Tanaman sebenarnya tidak hanya hidup, mereka juga memiliki sistem listrik alami. Ya, listrik. Dalam dunia sains dikenal sebagai bioelektrik tanaman. Setiap akar, batang, bahkan daun menghasilkan sinyal listrik kecil. Sinyal ini digunakan untuk mengirim informasi, merespon lingkungan, dan mengatur pertumbuhan. Tanaman bukan organisme pasif, mereka berkomunikasi melalui sinyal kimia dan listrik. Sekarang bayangkan ini, tanah bukan hanya tempat tumbuh. Tanah adalah jaringan yang hidup. Di dalamnya ada mikroba, jamur, mineral, air, dan arus listrik alami. Tanah yang sehat memiliki keseimbangan listrik mikro. Ion-ion bergerak, elektron berpindah, dan energi mengalir. Dan tanaman terhubung dengan sistem ini. Tapi apa yang terjadi jika sistem ini terganggu? Apa yang terjadi jika aliran energi ini berubah? Dan disinilah kita mulai melihat peran tersembunyi dari herbisida. Sebagian herbisida termasuk yang berbasis glifosat tidak hanya mempengaruhi gulma, mereka juga mengikat mineral tertentu, mengubah keseimbangan mikroba, dan mempengaruhi interaksi akar dan tanaman. Dalam beberapa penelitian, glifosat diketahui bisa mengikat unsur seperti mangan, besi, dan seng, yang sebenarnya penting untuk enzim tanaman. Tapi yang lebih dalam lagi, perubahan ini bisa mempengaruhi arus ion dalam tanah. Dan ketika arus ion berubah, maka sistem bioelektrik tanaman juga ikut berubah. Bayangkan tanaman seperti jaringan komunikasi, akar sebagai sensor, tanah sebagai jaringan, dan sinyal sebagai informasi. Ketika tanah sehat, sinyal mengalir lancar. Tanaman bisa mengetahui ada nutrisi, mengetahui ada ancaman, menyesuaikan pertumbuhan. Tapi ketika sistem terganggu, sinyal menjadi lemah atau bahkan hilang. Dan disinilah muncul fenomena yang sering tidak disadari. Tanaman menjadi lebih bergantung pada input luar. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa petani tidak bisa menanam benih sendiri? Karena benih bukan hanya soal genetik. Benih adalah program awal yang sangat sensitif terhadap lingkungan. Jika lingkungan berubah, maka performa benih juga berubah. Dan ketika tanah sudah berubah secara biologis dan energetik, benih lama tidak lagi cocok. Dan disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah sistem ini terjadi secara alami atau memang terbentuk secara perlahan melalui desain tertentu? Kita sudah melihat benih berubah, herbisida terintegrasi, tanah ikut berubah, dan energi tanah ikut terganggu. Tapi ini baru permukaan. Karena di pembahasan selanjutnya, kita akan masuk ke hal yang jauh lebih dalam lagi, tentang bagaimana sistem ini bukan hanya mempengaruhi tanaman, tapi juga keputusan petani. Dan yang jauh lebih mengejutkan, ini bukan hanya soal sains, tapi soal kontrol. Karena ketika benih, tanah, dan sistem sudah saling terikat,
maka yang hilang bukan hanya pilihan, tapi arah masa depan pertanian itu sendiri. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah sampai pada satu titik yang cukup mengganggu, bahwa perubahan di dunia pertanian bukan hanya soal benih, bukan hanya soal herbisida, tapi juga menyentuh sesuatu yang tidak terlihat, yaitu energi dan keseimbangan tanah. Tapi sekarang pertanyaannya berubah. Kalau semua ini benar, kenapa petani sulit sekali keluar dari sistem ini? Ketergantungan dalam pertanian modern tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia terbentuk perlahan dan hampir tidak terasa. Awalnya terlihat seperti solusi, herbisida membuat pekerjaan jauh lebih cepat, benih modern meningkatkan hasil, dan pupuk mempercepat pertumbuhan. Semuanya terasa membantu, tapi semakin lama digunakan, semakin sulit ditinggalkan. Dan disinilah sistem mulai mengunci. Ada pola yang hampir selalu muncul. Masalah lama diselesaikan dengan teknologi baru menciptakan ketergantungan, tergantungan menciptakan masalah baru, dan masalah baru membutuhkan solusi tambahan. Dan siklus ini akan terus berulang. Tanpa disadari, petani masuk ke dalam sistem yang semakin kompleks. Tapi yang paling menarik bukan hanya siklusnya, melainkan bagaimana tanah itu sendiri ikut berubah. Dan disinilah kita masuk ke teori yang jarang dibahas, yaitu tanah punya ingatan. Secara ilmiah, istilah ini belum selalu digunakan secara formal, tapi konsepnya mulai banyak dibahas di berbagai penelitian. Tanah bukan benda mati, ia adalah sistem yang hidup, dan seperti sistem hidup lainnya, ia bisa mengingat. Bukan dalam arti seperti manusia, tapi dalam bentuk pola mikroba, struktur kimia, jejak interaksi sebelumnya. Bayangkan tanah seperti kebiasaan. Jika selama bertahun-tahun tanah menerima herbisida tertentu, pupuk tertentu, pola tanam tertentu, maka tanah akan menyesuaikan diri. Mikroba tertentu akan dominan, yang lain akan hilang, sistem menjadi stabil, tapi hanya untuk kondisi tersebut. Masalahnya muncul ketika kondisi itu dihentikan, ketika petani mencoba berhenti mengurangi herbisida, mengganti benih, dan mengubah metode. Yang terjadi seringkali mengejutkan, tanaman tumbuh tidak optimal, gulma menjadi lebih agresif, dan tanah terasa lemah. Ini bukan karena metode lama salah, tapi karena tanah sudah terprogram. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Jika tanah memiliki sistem listrik mikro dan tanaman bergantung pada sinyal tersebut, maka perubahan dalam tanah juga berarti perubahan dalam komunikasi tanaman. Beberapa penelitian menemukan bahwa akar tanaman merespon gradien listrik, mikroba tanah mempengaruhi arus ion, dan sinyal listrik memicu respons pertahanan tanaman. Artinya, tanah bukan hanya memberi nutrisi, tapi juga informasi. Ini mungkin terdengar tidak biasa, tapi mulai masuk akal jika dilihat dari sudut yang lebih luas. Tanah memiliki potensial listrik, aktivitas biologis, dan pergerakan ion. Gabungan ini menciptakan apa yang sering disebut secara informal, yaitu energi tanah. Ketika energi ini seimbang, tanaman tumbuh stabil. Ketika terganggu, tanaman menjadi lebih rentan. Sekarang kita hubungkan kembali. Herbisida tidak hanya membunuh gulma, ia juga bisa mengubah populasi mikroba, mengganggu hubungan akar dan jamur, mengubah distribusi ion dalam tanah. Dan dalam jangka panjang, ini bisa menggeser energi tanah, dan perubahan ini tidak langsung terlihat. Dan disinilah hal yang paling jarang disadari terjadi, yaitu perubahan kecil tapi konsisten, dan bisa mengubah seluruh ekosistem tanah. Pertanian modern sering terlihat seperti sistem yang sangat terkendali. Segala sesuatu bisa diatur, seperti nutrisi, air, dan gulma. Tapi semakin kita mencoba mengontrol, semakin kita tergantung pada alat kontrol itu. Dan ketika alat itu dihentikan, sistem menjadi tidak stabil. Benih modern dirancang untuk tumbuh optimal dalam kondisi tertentu, merespon input tertentu, dan memberikan hasil maksimal dalam sistem tertentu. Artinya, benih bukan lagi umum, ia sangat spesifik. Dan ketika lingkungan berubah, benih tersebut tidak lagi optimal. Dan pada titik ini, kita mulai melihat gambaran besar, yaitu tanah berubah, energi berubah, mikroba berubah, dan benih juga berubah. Dan semuanya saling terhubung. Ini bukan kebetulan, ini adalah sistem yang terkontrol. Tapi masih ada satu lapisan lagi yang bahkan lebih jarang dibahas. Ini bukan soal tanah atau benih, tapi soal bagaimana sistem ini mengatur pilihan. Apakah sistem ini benar-benar pilihan atau hanya ilusi pilihan? Semakin dalam kita melihat, semakin jelas satu hal,
perubahan terbesar dalam pertanian tidak terjadi di permukaan, tapi di bawah tanah. Dan mungkin disitulah semuanya dimulai. Sampai pada titik ini, kita sudah melihat sesuatu yang cukup mengejutkan, bahwa perubahan di dunia pertanian tidak hanya terjadi pada benih, tidak hanya terjadi pada tanah, tapi juga pada sistem itu sendiri. Dan sekarang pertanyaannya menjadi jauh lebih dalam. Apakah petani benar-benar masih punya pilihan, atau pilihan itu sebenarnya hanya terlihat ada? Di permukaan, petani terlihat bebas. Mereka bisa memilih benih apa yang ditanam, herbisida apa yang digunakan, dan metode apa yang akan dipakai. Tapi dalam praktiknya, pilihan itu seringkali sudah terarah. Contohnya, jika seorang petani memilih benih tertentu, maka hampir pasti ia harus mengikuti sistem yang menyertainya. Kita kembali ke contoh sebelumnya. Perusahaan seperti Monsanto mengembangkan sistem yang terintegrasi. Benih dirancang agar cocok untuk dengan herbisida, seperti Roundup. Artinya, ketika petani memilih satu, mereka secara tidak langsung memilih semuanya. Ini bukan kebetulan, ini merupakan desain sistem yang terancam. Tapi yang jauh lebih menarik, bukan hanya bagaimana sistem ini bekerja, melainkan bagaimana petani tetap bertahan di dalamnya. Mari kita lihat dari sisi yang paling nyata, yaitu ekonomi. Petani tidak hanya bertani untuk hidup, mereka bertani untuk bertahan. Dan dalam sistem modern, hasil terus tinggi, waktu harus efisien, dan resiko harus ditekan. Teknologi seperti herbisida dan benih modern memberikan semua itu. Tapi disinilah dilemanya muncul. Jika petani tidak menggunakan sistem modern, hasil bisa turun, bunga sulit dikendalikan, dan biaya tenaga kerja meningkat. Jika mereka tetap menggunakan, biaya input meningkat, ketergantungan bertambah, dan fleksibilitas berkurang. Tidak ada pilihan yang benar-benar bebas resiko. Lalu disinilah hal yang paling menarik terjadi, karena sistem ini tidak hanya bekerja secara fisik, tapi juga secara psikologis. Manusia cenderung mengulang apa yang berhasil. Jika satu metode berhasil, maka metode itu akan terus digunakan. Dalam beberapa musim, metode itu menjadi kebiasaan, dan dalam beberapa tahun menjadi standar, dan pada akhirnya menjadi satu-satunya cara yang dianggap benar. Sekarang kita gabungkan semuanya, tanah sudah beradaptasi, benih dirancang spesifik, sistem sudah terbentuk, dan kebiasaan sudah terbentuk. Artinya, bahkan tanpa tekanan luar, petani tetap berada dalam sistem itu. Pada titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang jauh berbeda. Ketergantungan tidak selalu dipaksakan, kadang ia terbentuk secara alami, perlahan, dan tanpa disadari. Dalam sistem kompleks, ada yang disebut sebagai feedback loop. Sederhananya yaitu, hasil akan memperkuat sistem, lalu menghasilkan hasil yang sama, dan selanjutnya memperkuat lagi. Dan dalam pertanian modern, herbisida mengurangi gulma, hasil meningkat, petani mengulang metode, dan sistem semakin kuat. Dan loop ini akan terus berjalan. Tapi setiap sistem punya titik lemah, dan disinilah hal yang paling jarang dibahas muncul. Sistem yang selalu terkontrol seringkali kehilangan fleksibilitas. Contohnya, jika terjadi perubahan besar, seperti cuaca ekstrim, perubahan tanah, dan resistensi gulma. Sistem ini menjadi lebih rentan. Kenapa? Karena selalu bergantung pada satu pola yang sama. Salah satu contoh nyata adalah gulma yang menjadi kebal, disebut sebagai superweed. Gulma ini tidak mati dengan herbisida biasa, tumbuh lebih agresif dan lebih sulit dikendalikan. Ini adalah hasil dari sistem itu sendiri. Jika kita kembali ke konsep sebelumnya tentang energi tanah dan bioelektrik, maka ini mulai masuk akal. Organisme hidup selalu beradaptasi, termasuk gulma. Ketika satu tekanan diberikan terus-menerus, maka sistem akan mencari cara untuk bertahan. Dan disinilah semuanya saling terhubung. Tanah berubah, tanaman berubah, klima berubah, dan sistem berubah. Tapi satu hal tetap sama, yaitu ketergantungan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa petani tidak bisa menanam benih sendiri, tapi apakah sistem ini bisa dibalik? Semakin kita memahami sistem ini, semakin jelas satu hal. Yang berubah bukan hanya cara bertani, tapi cara kita melihat tanah itu sendiri. Dan mungkin jawaban dari semua ini tidak ada di teknologi yang lebih canggih, tapi justru di sesuatu yang jauh lebih sederhana. Setelah melihat semua ini, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Kalau sistem ini begitu kuat, apakah masih ada jalan keluar? Atau pertanian modern sudah tidak bisa kembali seperti dulu? Dan yang mengejutkan, jawabannya bukan hitam atau putih. Selama ini, banyak orang melihat solusi dari luar, tambah pupuk, ganti benih, pakai teknologi baru.
Tapi semakin lama kita memahami, semakin terlihat satu hal. Masalahnya bukan hanya di luar, tapi di dalam tanah itu sendiri. Mulai muncul satu pendekatan yang berbeda, bukan lagi soal fokus pada mengontrol tanah, tapi memulihkan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pertanian regeneratif. Intinya sederhana, bukan memaksa tanah bekerja, tapi mengembalikan kemampuannya. Tapi yang jarang dibahas bukan tekniknya, melainkan kenapa pendekatan ini bisa bekerja di level yang jauh lebih dalam. Ingat konsep sebelumnya, tanah memiliki mikroba, arus ion, dan sistem bioelektrik. Dalam pertanian regeneratif, fokus utamanya adalah menghidupkan kembali aliran energi ini. Bukan hanya memberi nutrisi, tapi mengembalikan sirkulasi kehidupan di dalam tanah. Tanah yang sehat bisa memberi makan tanaman tanpa banyak input luar. Kenapa? Karena mikroba mengurai bahan organik, jamur menghubungkan akar tanaman, dan ion bergerak secara alami. Tanaman tidak lagi disuapi, tapi terhubung dengan sistemnya itu sendiri. Dan disinilah hal yang paling mengejutkan mulai muncul, karena ternyata tanaman bisa berkomunikasi lebih luas dari yang kita kira. Dalam penelitian modern, ditemukan bahwa tanaman bisa saling terhubung melalui jaringan jamur yang disebut sebagai mycorrhizal network atau sering dijuluki Wood Wide Web. Melalui jaringan ini, tanaman bisa berbagi nutrisi, mengirim sinyal bahaya, dan mendukung tanaman lain. Ini bukan teori liar, ini mulai banyak dibuktikan dalam riset. Sekarang bayangkan ini, jika herbisida mengganggu mikroba dan jamur, maka yang terganggu bukan hanya gulma, tapi juga jaringan komunikasi tanaman. Artinya, tanaman menjadi lebih sendiri, lebih tergantung pada input luar. Dan pada titik ini, semuanya mulai masuk akal. Kenapa tanaman modern butuh lebih banyak input? Kenapa tanah lama terasa lebih hidup? Dan kenapa benih lama lebih adaptif? Karena dulu, tanaman tidak bekerja sendiri. Pertanian lama melihat tanaman sebagai bagian dari ekosistem. Pertanian modern sering melihat tanaman sebagai unit produksi. Perbedaannya besar. Yang satu membangun sistem, yang satu mengoptimalkan hasil. Tapi apakah mungkin kembali ke sistem lama atau setidaknya mendekatinya? Beberapa petani mulai mencoba mengurangi herbisida secara bertahap, menggunakan tanaman penutup tanah, mengembalikan bahan organik, dan menghindari pengolahan tanah berlebihan. Bukan perubahan drastis, tapi perlahan. Tapi satu hal yang jarang diceritakan, yaitu fase awal adalah fase yang paling berat. Ketika sistem lama dilepas dan sistem baru belum stabil, hasil bisa turun, tanah belum pulih, mikroba belum seimbang, dan energi tanah belum kembali. Dan disinilah banyak orang mulai menyerah. Ini bukan sekedar teknik, ini perubahan sistem, dan setiap sistem butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi jika bertahan, hasilnya mulai berubah. Setelah beberapa waktu, tanah mulai lebih gembur, air lebih mudah meresap, dan tanaman lebih tahan, dan ketergantungan berkurang. Dan yang paling menarik, biaya input mulai turun. Ketika tanah mulai pulih, benih lokal mulai kembali hidup. Benih yang dulu dianggap tidak optimal, mulai menunjukkan potensi aslinya. Kenapa? Karena lingkungannya kembali cocok. Pada titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang jauh lebih berbeda. Bukan sistem yang mengontrol tanaman, tapi tanaman yang kembali terhubung dengan sistemnya. Tapi pertanyaan terakhir, yang paling penting dari semuanya, apakah masa depan pertanian akan kembali ke arah ini, atau justru semakin jauh? Setelah semua yang kita bahas tentang benih, tentang herbisida, tentang tanah, bahkan tentang energi yang tidak terlihat, sekarang kita sampai di satu pertanyaan terakhir, kemana arah pertanian akan berjalan? Dan mungkin pertanyaan ini bukan hanya soal petani, tapi milik kita semua. Jika diperhatikan, dunia pertanian saat ini seperti berada di persimpangan jalan. Jalur yang pertama yaitu pertanian yang semakin terkontrol, seperti benih semakin spesifik, teknologi semakin dominan, dan sistem semakin terintegrasi. Semua menjadi jauh lebih efisien, lebih cepat, dan lebih terukur. Lalu jalur kedua, pertanian yang kembali ke sistem hidup. Tanah dipulihkan, keanekaragaman dijaga, dan ketergantungan dikurangi. Lebih lambat, lebih alami, tapi jauh lebih mandiri. Yang menarik, kedua jalur ini tidak saling menghapus, mereka berjalan berdampingan, dan disinilah pilihan mulai terasa meskipun tidak selalu terlihat. Tidak semua petani bisa langsung berpindah, tapi ada faktor yang mempengaruhi, seperti modal, akses pengetahuan, tekanan pasar, dan risiko gagal. Artinya,
Ini bukan sekedar soal mau atau tidak, tapi soal mampu atau tidak. Ketika kita melihat lebih luas, pertanian bukan berdiri sendiri. Ia terhubung dengan industri pangan, distribusi, konsumsi, dan kebijakan. Artinya, perubahan di tingkat petani saja tidak cukup. Dan disinilah muncul pemikiran yang cukup mengejutkan. Mungkin selama ini kita melihat pertanian terlalu sempit. Pertanian bukan hanya soal produksi, tapi soal hubungan manusia dengan tanah, tanaman dengan lingkungan, sistem dengan keseimbangan. Ketika cara pandang berubah, keputusan juga akan ikut berubah. Ini bagian yang sering tidak disadari. Setiap orang ikut menentukan arah pertanian, bukan lewat ladang, tapi lewat pilihan. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita dukung, apa yang kita anggap penting, semuanya memberi sinyal ke sistem. Jika sistem ini terus berjalan, maka ketergantungan akan terus meningkat. Jika sistem ini mulai berubah, maka keseimbangan bisa kembali. Tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah, tapi arah selalu ditentukan oleh langkah kecil. Sekarang kita kembali ke awal. Kenapa petani tidak bisa menanam benih sendiri? Jawabannya sekarang sudah jauh lebih jelas. Bukan hanya karena benih, bukan karena herbisida, tapi karena seluruh sistem yang terbentuk di sekitarnya. Dan mungkin hal yang paling penting untuk dipahami adalah ketika satu sistem menggantikan sistem lain, yang hilang bukan cara lama, tapi juga pengetahuan yang menyertainya. Pertanyaan sekarang bukan lagi sistem mana yang benar, tapi sistem mana yang ingin kita pertahankan di masa depan. Karena pada akhirnya, benih bukan hanya awal dari tanaman, ia adalah awal dari pilihan. Pilihan tentang bagaimana kita bertani, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita menjaga keseimbangan. Dan mungkin lain kali kamu melihat ladang yang hijau atau tanaman yang tumbuh subur. Ingat satu hal ini, yang kamu lihat hanya bagian kecil dari cerita, karena di bawahnya ada sistem yang bekerja, ada energi yang mengalir, dan ada pilihan yang sedang dibuat. Kalau kamu sampai di titik ini, berarti kamu sudah melihat sesuatu yang jarang dibahas. Sekarang aku penasaran, menurut kamu, apakah pertanian akan kembali ke sistem alami atau justru semakin bergantung pada teknologi? Tulis di kolom komentar.